Kawan, sekarang saya sudah sampai di Pantai Watu Lepek ya kawan. Spot pemancingan yang sangat istimewa. Setelah ini kita akan mancing, dan tapi sebelumnya kita akan mengeksplor dulu medan-medan perjalanannya seperti apa. Dan sebelum kita lanjutkan kawan, subscribe dan ketik tombol lonceng agar mengetahui info-info menarik terkait spot pemancingan yang ada di pantai selatan. Oke kawan, kita lanjutkan setelah ini ya. Tempatnya luar biasa sekali, bagus. Nah ini luar biasa sekali. Oke. Oke kawan, sekarang saya sudah ada di Pantai Parangdowo untuk mencari umpan kumbang-kumbang ya kawan. Karena saat ini tujuan saya ingin mancing di Watu Lepek. Nah, di sana perlu sekali pancing atau umpan pancing yang bernama kumbang-kumbang, karena udang tidak begitu ganas kawan. Oke, yuk kawan. Nah, biasanya kumbang-kumbang ini letaknya di bawah bebatuan ya kawan, atau di tempat semak-semak air ya. Kumbang-kumbang ini umpan yang paling bagus dan paling ganas kawan daripada udang. Tapi udang itu termasuk jenis golongan umpan yang bagus. Setelahnya kumbang-kumbang. Target umpan kalau pakai kumbang-kumbang itu biasanya ikannya ikan kayak karang itu kawan ya. Bahkan ada biasanya baby GT pun juga mau. Nah, kayak apa sih kumbang-kumbang itu? Baik kawan, kita akan cari dulu, nanti kalau kita sudah menemukan kita kasih tahu ya. Kumbang-kumbang itu intinya ya seperti kayak itu kawan, kayak semacam kayak kerang ya kawan dalamnya, tapi rumahnya atau rumah yang biasa di bawah itu kawan, itu kayak keong ya. Nah, ini ikannya banyak kawan ya. Ini baru saja terjadi pasang surut ya. Ini masih belum kembali, jadi ikannya masih banyak sekali. Tempat yang paling recommended untuk mencari kumbang-kumbang itu ya di sini kawan, di Parangdowo ya. Kalau pas seperti ini, tapi di hari-hari tertentu biasanya Parangdowo ini airnya sangat banyak kawan. Sangat banyak karena di sini memang wisata yang paling aman untuk anak-anak kecil mandi. Nah, seperti itu. Itu anak kecil ya. Anak kecil yang sedang berlari. Pantainya indah sekali kawan. Sorry kawan, kita fokusnya mencari kumbang-kumbang tadi ya. Kayak apa sih kumbang-kumbang itu? Nah, sebentar ya. Nah, seperti inilah kumbang-kumbang kawan ya. Di dalamnya persis sekali kayak keong, tapi kalau keong itu biasanya kan lebih dominan di darat ya kawan, cari makan. Tapi kalau ini biasanya ya di dalam air juga. Nah, seperti ini kawan ya. Ada yang lebih ganas lagi di atasnya kumbang-kumbang, namanya usal. Tapi usal itu sangat jarang sekali kawan sekarang. Kalau dahulu usal itu banyak sekali, karena sekarang orang sudah pada ngerti ya kalau usal itu enak dimakan. Ternyata mereka berombongan mencari usal kalau pas ketika musim kerek atau musim pasang surut. Nah, ini kawan mencari kawan. Nah, ini jenis usal ini seperti kawan, tapi kecil ini ya. Usal itu biasanya besar sekali. Gitu, ikannya banyak sekali kawan. Kita buka ini kawan ya. Biasanya di tempat sana itu kawan, itu tempatnya
kumbang-kumbang. Kita cari ke sana ya. Ih, agak dalam kawan ternyata. Nah, di sini ini banyak kumbang-kumbang. Biasanya ada juga usal ya kawan ya. Kita cari kawan. Ini kumbang-kumbang yang besar ya kawan. Seperti ini kawan, besar sekali. Nah, ini di pantai Parangdowo. Di sebelah kiri kita, nah itu sudah kelihatan pasirnya, itu adalah pantai Jolangkung. Dan di sebelah timurnya lagi, itu namanya pantai Bajulmati. Nah, jadi banyak sekali pantai yang ada di sini. Jadi Malang Selatan yang identik dengan wisata bahari, ini banyak sekali pantai-pantai atau wisata bahari seperti yang ada di Kecamatan Sumbermanjing ya, seperti Tamban, Sendang Biru, kemudian Teluk Asmara, Gua Cina, dan ada lagi Tiga Warna itu, dan ada lagi di Kecamatan Gedangan, kayak ada di Pantai Ungapan, Bajulmati, Parangdowo, Jolangkung, dan Batu Bengkung. Dan di Bantur seperti Balikambang, kemudian Ngudel. Banyak lagi ya kawan ya, banyak sekali. Ini pantai, suasana pantai Jolangkung ya kawan. Sangat bagus sekali pantainya. Pasirnya putih. Tuh ikan, banyak ikan kecil-kecil ya yang sudah mulai ke atas. Akan ke Watu Lepek ya, tetap satu pintu dengan Pantai Batu Bengkung ya. Ini kita sudah sampai di pintu gerbang Pantai Batu Bengkung. Nah, kita sekarang akan langsung saja kita ngiri kawan. Karena kalau ke Lepek itu masih satu pintu dengan wisata Pantai Batu Bengkung. Depan ini ada tempat pembelian tiket ya kawan, tapi karena kita ini orang Gajarjo jadi tidak usah bayar ya kawan. Toh meskipun demikian, meskipun orang di luar Malang kalau hanya ingin mancing biasanya tidak bayar kawan ya, tapi ini niatnya mancing lah kawan ya. Beda dengan berwisata, tapi untungnya, tapi bisa jadi kawan Anda bisa berwisata tapi membawa pancing dengan model gaya orang mancing, tapi mancing bener ya kawan, jangan Anda dijadikan sebagai kedok. Nah, kita di Pantai Batu Bengkung ini ada pantai Pantai Gubit ya. Ini
nanti akan kita explore setelah pulang. Jalannya seperti ini di dalamnya kawan ya, banyak sekali pohon sejenis pinus yang sudah besar-besar dan sangat rindang sekali. Jalan masuknya seperti ini ya kawan, masih penuh dengan batu karena pantai ini termasuk tergolong pantai yang baru dibuka dan baru ditemukan oleh warga sekitar. Asalnya di sini ini bukan pantai kawan, tapi tempat perhutani yang dikelola atau digarap oleh masyarakat sekitar. Tapi seiring berkembangnya zaman dengan keindahan-keindahan pantai, akhirnya yang awalnya menjadi tempat pertanian, nah saat ini menjadi wisata dan sudah terkafling-kafling ya kawan di kanan jalan. Nah ini sudah milik orang semua kawan. Pantai Batu Bengkung ini di sini bisa sepedanya bisa ditaruh di sana kawan. Itu tempat parkir itu ya. Tapi kita karena tujuan kita ke Watu Lepek, maka lebih ke selatan lagi, ke ujung pertokoan ya, ujung warung makan kita taruh di sana, dititipkan di sana gratis kawan. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau mancing ke Watu Lepek, kalau misalkan agak kejauhan ditaruh di tempat parkir, maka kawan-kawan bisa ditaruh di sebelah ujung sana kawan. Nah itu nanti kita akan ke sana, terus kemudian kita jalan. Nah kalau kita ke kanan di depan ini, kita maka tujuannya ke spot pemancingan di Batu Bengkung. Tapi kalau misal kita terus saja, itu nanti tujuannya kita ke Watu Lepek kawan. Pemancingan Watu Lepek ini salah satu pemancingannya sangat dahsyat dan sangat siapa sih yang tak kenal dengan Watu Lepek? Pemancing handal pastinya tahu dong. Nah, baik kawan, di sini kita bisa menaruh sepeda, bisa ditaruh di sini langsung tidak apa-apa karena di sini nih keamanannya sangat terjamin. Oke kawan, kita sudah sampai di tempat penaruhan sepeda kawan. Nah inilah yang di postingan sebelumnya saya mereview atau memberitahukan soal spot mancing di Batu Bengkung. Nah saat ini kita tidak ke sini lagi kawan, tapi kita akan pergi ke sini ya. Nah ke sini ini sama teman-teman, sama teman saya yang sangat hobi memancing dan paling diandalkan. Seperti itu. Oke, kita akan terus saja naik ke atas ya. Ini ciri-cirinya, ini ada semacam home ya, tempat penginapan dan juga ada musola di pantai Batu Bengkung. Dan terus saja kalau kita menuju ke pantai Watu Lepek, spot pemancingan istimewa. Oke, terus saja simak perjalanan kami kawan, karena jalannya sangat bagus, medannya tidak ngos-ngosan ke pantai Batu Bengkung ya. Spot mancingan di Batu Bengkung kemarin nanjak naik-naik. Di sini naik tapi tidak sampai ke tebing kawan. Tetap bisa dilalui dengan jalan kaki. Nah, kita sedikit memasuki gunung yang hutan ya kawan. Tapi tidak apa-apa, asik ini tempatnya. Recommended banget suasananya. Oke. Nah, seperti ini kawan. Bagus sekali. Ini ada sedikit naik tebing sih kawan, tapi tidak separah yang naik ke suatu spot Batu Bengkung. Ini kalau lewat sini kawan bisa ya, lewat sini. Tapi kita nganan saja, jadi tidak usah pakai tali dulu, tapi terus saja lewat sini. Nah, di bawah itu sudah. Ternyata tidak bisa kawan. Oh tidak bisa? Tidak bisa. Berarti kita harus ke lewat ini ya, tebing ini ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, ternyata kita harus naik ke atas kawan ya, lewat sini. Nah, coba dipegangin ya. Nanti bocah ini. Ini tak ambil. Hah? Bocah stiker nanti. Duh. Kita naik dulu ya kawan. Nah,
Kita taruh sini dulu kawan. HP saya. Ya. Ih. Luar biasa. Oke. Tapi enggak apa-apa kan. Enak kok jalannya. Jalannya seperti ini kawan. Tapi tidak separah ketika menaiki di spot pemancingan di Batu Bengkung. Nah, seperti ini. Oke teman saya, biar duluan ya kawan. Ini sudah kelihatan ya di bawah itu kawan. Nah, oke, terus saja. Capek sekali kawan. Ini naiki gunung. Sebenarnya ini tadi bisa lewat sini. Ya, ini bisa ini sebenarnya kawan tadi. Cuman karena kita kelihatan sempit, jadi tidak berani milih ke jalur yang utama. Di sini ini di hari-hari tertentu atau di hari weekend banyak teman-teman wisatawan yang main ke sini kawan. Nah, itu bagus sekali. Pantainya sudah kelihatan. Penuh perjuangan, woi. Ya. Ini baru saja ada jejak orang yang mancing ke sana ya kawan. Kita lihat saja apakah di sana memang ada orang yang mancing atau hanya sekedar jejak orang mencari kayu atau mencari lainnya. Licin sekali kawan jalannya. Saya sendiri lama sekali kawan tidak kesini, tidak mancing di sini. Langganan saya biasanya di Pantai Batu Bengkung karena jalannya lumayan singkat ya. Tapi spot terbaik di sini. Nah, ini ada orang. Ada sendal seseorang ya kawan. Orang ini mancing atau mencari yang lain. Kita lihat saja. Nah, ini ada orang teman. Baik. Luar biasa. Dapat. Mangga. Iya, Mas. Jadi, Mas. Mangga, yuk. Nah. Luar biasa. Ini dijadikan sebagai tempat foto-foto ya, karena benturan ombaknya sangat tinggi dan sangat indah sekali belakang pantai. Nah, itu kawan. Di sini ini adalah tempat lokasi nanti kita akan mancing. Di bawah kita ini perjalanan sekitar 5 menit lagi ya. Di bawah kita ini ada semacam gua yang menyembur angin kawan. Kata warga sekitar, angin tersebut didapat dari hasil dorongan ombak. Jadi ketika ombak dorong ke bibir pantai, otomatis di situ membawa angin kawan. Luar biasa. Jalannya sulit sekali kawan. Spot pemancingannya bagus sekali kawan. Ini adalah spot pemancingannya sangat istimewa dan sangat digemari oleh para pemancing. Karena posisinya sangat nengah sekali kawan. Jadi potensi ikan besar-besar itu sangat memungkinkan sekali. Di sini biasanya di selain ikan karang, di sini juga ada banyak ikan seperti baby jiti, barakuda, dan ikan-ikan yang sifatnya predator. Nah, seperti ini kawan, kita harus lebih hati-hati lagi karena begitu kita jatuh ke batu ya kawan, batunya tajam-tajam.
kita harus hati-hati kawan, batunya agak kejam. Kita lewat sini karena kita akan melihat semburan angin, dan kita menghindari ombak ya kawan. Nah ini kawan yang saya maksud tadi. Di sini ini adalah gua atau hembusan angin yang dibawa oleh ombak. Nah ombaknya di sana. Nah di sana. Tapi di sebelah sana itu ada tembusan lorong menuju ke sini kawan. Jadi semacam pompa ya, didorong oleh ombak dan ombaknya menghasilkan angin, dan anginnya keluar dari sini. Nah ini, oh ya. Oke, kita lanjut saja. Teman kita sudah jauh ya kawan. Luar biasa. Itu yang tadi yang kecil kawan. Nah ini yang paling besar kawan. Angin yang paling sangat terasa di sini kawan. Nah ini. Nah, kalau kawan-kawan ada di sini, yang awalnya keringatnya banyak, langsung saja tiba-tiba dingin kawan. Ya ini. Oke, saya sekarang sudah di sini. Ini adalah pusaran angin atau pompa angin dari selok-selok atau lorong ombak. Ini. Oke. Mantap ini kawan. Wah, teman saya sudah jauh ya kawan. Karena dia terkejar oleh waktu ya. Jadi semakin pagi spot ikannya semakin ganas. Tapi kalau semakin siang spot ikannya katanya informasinya tidak begitu ganas. Oke. Langsung saja saya akan menyusul teman saya yang ada di sana. Anginnya luar biasa. Enak sekali di sini. Pasirnya putih ya kawan, bagus sekali ya. Ini ya. Wih. Luar biasa. Yuk kita jalan kaki di pasir putih. Teman kita sudah mendahului kita yang sudah lewat. Biasanya para pemancing bisa juga lewat sini kawan. Jadi tidak lewat pintu masuk pantai Batu Bengkung, tapi pintu masuk lewat Parangdowo. Jadi terus ke atas yang pernah saya eksplor sebelumnya, itu terus saja ke atas di Pantai Kajaran, terus saja ke atas, ini tembusnya sini. Dan bisa juga dilalui oleh sepeda atau motor, tapi jalannya sangat sulit ya kawan. Tapi enaknya kalau lewat sini jalannya lebih full ikut atau menunggangi motor. Tapi kalau lewat Batu Bengkung ya risikonya kita harus jalan seperti ini kawan, harus ngos-ngosan ya. Ombaknya sangat bagus ya kawan. Itu ada batu yang menumpuk. Ini biasanya oleh para pemotret atau fotografer ini dijadikan sebagai ikonnya Watu Lepek ya. Karena batu ini kayaknya seperti bunga ya kawan. Oke, kita naik sini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini kawan, keindahan pantai Watu Lepek. Kita tadi sudah berjalan sangat jauh ya kawan, tapi meskipun agak capek tapi menyenangkan, mengasyikkan.
Oke, kita lanjut kawan. Kita mau naik ke sana atau kita ke iring-iringan medan? Oke, kita naik aja biar cepat ketemu dengan dataran. Setelah ini akan saya eksplor satu persatu ya kawan. Jadi di lokasi pemancingan di sini ini tidak hanya di satu titik, tidak hanya di satu spot, tapi ada di beberapa tempat yang sama-sama strategis. Nah, seperti ini kawan. Kita hampir sampai di dataran. Nah, kita sudah sampai di dataran ya kawan. Indahnya banget. Yuk kita explore satu persatu. Berarti saya akan menuju ke sebelah utara timur, dimana spot ini biasanya diminati oleh pemancing dasaran atau ikan yang sifatnya lebih dekat, populasinya lebih dekat ke karang. Nah, ini kawan. Nah, kita bisa ke sini kan. Nah, seperti ini kawan tempatnya. Nah, sangat bagus sekali. Nah, kita bisa jajak ke timur ya kawan. Terus, nah, di sini ini sudah ada para pemancing. Sudah ada ya kawan. Nah, Pak, pun mau boten kali rencang, temriko rencangin saja. Nggih. Nggih. Sami. Nggih. Kita terus saja kawan. Ini di spot sini ini banyak orang pemancing yang lebih milih di sini karena tempat berteduh sewaktu-waktu lama akibat teriknya matahari. Jadi masih ada tempat teduh. Tapi kalau yang di sana tadi teman saya itu tidak ada yang berteduh ya kawan. Wah, ini yuk, di sini ini sepanjang pantai Watu Lepek ya. Saya urut satu persatu kawan. Nah, ini di posisi sebelah timur ya, sebelah utara, sebelah timur. Ada nanti posisi sebelah barat. Nanti kita akan eksplor kembali setelah sepulang dari sini, dari tempat ini. Nah, tempatnya jauh banget ya kawan. Nah, mungkin sudah cukup kawan. Nah, di sini ini adalah tempat Watu Lepek atau tempat spot pemancingan di Watu Lepek yang sebelah timur. Nah, ini pulau atau batu ini yang menjadi ikon pantai wisata Bajulmati kawan. Ini biasanya terlihat di sana agak jauh dan terlihat bagus banget ya. Tapi kalau kita lihat dari Watu Lepek ini sangat dekat sekali. Oke kawan, yuk kita langsung saja ke teman kita yang di sana. Nah, ini oke, kita akan kembali lagi ke sana ya. Oke. Capek banget.
tuh kawan. Luar biasa bagusnya. Bagus sekali kawan. Nah, itu. Ini spot pemancingannya strategis. Dan banyak para pemancing di sini mendapatkan ikan baby GT atau GT atau bluefin ya. Dan sejenisnya. Karena ikan yang berani ke pinggir, ikan-ikan yang semacam ikan predator yang sering menyahut atau menghampiri umpan kita, itu biasanya ikan-ikan seperti itu kawan. Di sini nih yang besar-besar kakap merah, kerapu. Oke saja, kita lanjut ke sana tadi kawan. Nah, istirahat apa? Mangga. Karena kita ada di Jawa, maka pakai bahasa Jawa. Tasik dereng, Pak. Mangga. Nah, ini. Baru tadi ada yang tanya channel saya, kawan. Sementara masih saya sembunyikan dulu. Kita istirahat dulu di sini kawan, karena sangat capek sekali ya. Dan tempat peristirahatannya sangat enak sekali, sangat dingin sekali. Sambil melihat teman kita. Di sana panas sekali kawan, tapi jejak ikannya di sana lebih potensi karena posisinya pun lebih nengah. Mantap kawan. Di sini ini ombaknya sangat besar ya kawan. Pantai selatan ini adalah salah satu pantai yang disebut dengan ombaknya paling besar. Ombaknya besar sekali kawan. Dan di ujung selatan Indonesia seperti kita ini, di pantai selatan ini, kalau kita lihat dari petanya, itu dekat sekali dengan Australia ya kawan ya, benua Australia atau negara Australia. Makanya kalau ke Australia kita tidak usah jauh-jauh ke lewat Surabaya, lewat pantai selatan pun sampai kawan, tapi entah berapa hari. Itu. Oke teman saya sepertinya mau ke sini kawan, maka saya tidak akan eksplor ke sana. Toh pun eksplor nanti akan setelah ke sini, setelah dari sini, setelah mancing di sini ya kawan. Ya teman-teman saya rupanya mancing di sini kawan. Tapi nanti saya akan eksplor ya kawan ya, yang di sana ya. Jangan khawatir, karena niat saya dari tadi memang ingin mengeksplor mulai dari awal sampai akhir, sampai tuntas ya di sini. Ternyata teman kita kesini ya kawan. Nah itu. Nah, kita kesini karena di sana panas sekali kawan.
Nah, teman kita sudah dekat di sini kawan. Di sini nih enak sekali, ada yang sangat rata tempatnya. Jadi nanti misalkan kita sholat atau kita beribadah di sini, kita bisa kawan, karena tempatnya sangat enak. Nah, teman kita sudah dekat ini kawan ya. Oke. Baik, kembali lagi di pantai wisata Batu Bengkung yang sangat bagus sekali. Di sini memang sangat diminati. Biasanya di hari-hari weekend, di sini banyak sekali para pemancing mania yang datang mancing di sini kawan. Ada yang memang ciri khas mendapatkan ikan yang paling banyak ada di sini kawan. Tapi di sisi lain juga ada di Batu Bengkung. Jadi tergantung jodohnya tempat atau spot pemancingannya kawan. Tapi kalau saya pribadi kawan, saya pribadi ini lebih condong di Batu Bengkung karena akses jalannya meskipun naiknya agak menanjak atau naik ke tebing tapi dekat kawan. Tapi kalau ke Watu Lepek ini memang agak jauh, tapi spot pemancingannya sangat bagus. Nah, ini biasanya ini di sini pakai popper atau castinga. Sini sangat ganas sekali, bluefin atau GT ya di sini ciri khasnya. Tapi kalau di Batu Bengkung itu karena masih kerangnya masih utuh, di sana lebih banyak orang mendapatkan ikan karangan. Oke kawan, saya sekarang akan merakit pancing kita ya. Kita akan mulai mancing. Di sini kita pakai umpan kumbang-kumbang ya kawan. Karena yang seperti yang saya sebutkan di awal saya mencari umpan tadi, ikan di sini maunya itu bukan maunya ya, maksudnya makanan keistimewaannya. Nah, kalau udang bukan makanan keistimewaan tapi sudah biasa orang melakukan, yaitu kumbang-kumbang kawan. Oleh sebab itu pagi ini saya akan menghadiahkan ikan, mempersembahkan ikan dengan kumbang-kumbang. Ya. Oh, kita pakai pancing nomor berapa ini tadi Le? Nomor 7 ya, karena saya mancing dasaran bukan pakai popper ataupun castingan. Oke. Iki. Ini kawan, ukuran pancingnya. Jadi tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Kan sisilian ya, setelah ini kita akan jelajah di guys, karena targetnya agak lumayan besar lah. Jadi umpannya agak besar ini. Ini kawan, ini yang disebut dengan kumbang-kumbang, mirip sekali dengan keong ya. Tapi kalau keong itu biasanya adaptasinya di daratan, tapi kalau ini lebih banyak di daratan. Kalau ini adaptasinya ada di laut atau di perairan ya. Oke. Biasanya semakin besar kumbang-kumbangnya, potensi mendapatkan ikan lebih besar. Oke, silakan. Saya memasang pancing dulu ya kawan. Saya pakai pancing yang kecil kawan karena target saya adalah ikan karang ya. Apa nih? Tang. Ya. Di atas. Wadah. Kumbang-kumbangku enak paling ya. Enak. Enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman kita sudah mulai masang ikan ya kawan, tapi karena saya ini santai sambil ngevlog, maka saya masih ini kawan, masih makai pancing. Jadi pakai pancingnya asal-asalan, saya rakit pancingnya. Nampaknya teman kita sudah mulai ngangkat pancingnya ya kawan, tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan. Oh ya kawan, saya kasih tahu ya cara merakit pancing di sini ya. Biasanya kalau umumnya untuk mempermudah agar mengantisipasi nyantol, tidak menghabiskan tali atau senar lebih banyak, maka di sini ya
kita biasanya seperti ini kawan ya. Ini adalah teknik agar umpan kita dibawa ke dalam air. Nah, biasanya mulai dari ujung sini sampai sini, ini pakai rumput atau tali yang mudah ketika suatu saat nyantol atau terdampar atau nyantol atau dibawa ikan yang besar, itu nanti tidak ikut putus senarnya. Sampai ke sini tidak ikut putus dan pancingnya pun tidak ikut putus, tapi yang putus hanya di sini. Nah, oleh sebab itu, maka karena ini tidak membawa rumput atau tidak membawa tali yang gampang putus, maka tetap saya sambungkan ini kawan ya. Biasanya jaraknya di antara 1 meter atau 80 cm sampai 1 meter ya kawan. Oke, seperti ini kawan. Nah, kita tali di sini. Seperti ini ya. Kita tali saja. Kita tali ya, sekali lagi kita taruh pancingnya 1 meter di atas bandol atau ya bandol ya kawan. Ini kawan, biar jatuh kita dobeli lagi penaliannya. Nah, itu teman kita sudah strike tadi tapi nyantol ya kawan. Nah, jadi contohnya seperti ini kawan. Nah, ini teknik pemancing di sini dasaran. Jadi ini 1 meter. Ini adalah sekali lagi inilah bandol untuk membawa menyelam pancing kita. Nah, ukurannya 1 meter, baru kita di atasnya dikasih pancing seperti ini kawan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita hanya memakai 1 pancing saja kawan. Oke, sudah siap ini kawan. Berarti kita sudah siap ngasih umpan. Baik, saya sekarang akan mulai mancing ya kawan. Sorry. Seperti ini. Kita akan ngasih umpan dulu. Nah, kita akan ngasih umpan dengan usal atau ya pakai usalnya saja kawan. Karena saya lebih senang pakai usal sih kawan, karena lebih awet ya ke pakan, tidak mudah digerogoti oleh makhluk kecil yang tidak kesik mata, bukan kawan mas, tapi oleh ikan kecil-kecil. Biasanya yang menghabiskan ikan itu biasanya ikan yang kecil-kecil ya kawan. Ikan hias ya, semacam ikan karangan tapi kecil-kecil. Nah, seperti ini kawan. Ini kawan, ini namanya usal. Ini enak dimakan kawan. Bahkan kalau kerean atau pasang surut, ini pas surut ya, ini menjadi target utama para pencari usal. Jadi kita bagi 2 ya kawan. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita sekarang mulai masang target. Kita bagi 2 aja nih mungkin ya, biar awet ya. Kita bagi 3, sorry. Oke, baik kawan. Sekarang saya mau mancing dan lihat saja aksi-aksi menarik saya di sana ya. Nah, oke.
seperti ini kawan, kita siap mancing. Oke. Woi. Oke Wan, kita teruskan saja perjalanan kita menuju ke Batu Bengkung yang sebelah barat ya kawan. Nah seperti ini. Teman saya sudah ada di sebelah sana ya kawan. Di sini banyak terowongan-terowongan kecil yang kalau tidak teliti dengan jalannya bisa menyebabkan keseleo. Nah, seperti ini kawan. Di sini adalah tempat utama para pemancing di Watu Lepek, karena di selain pemandangannya yang bagus dan spot ikannya menarik, view-nya pun juga indah sekali. Nah, kita yang tadi berjalan ke sana ya. Oke kawan. Nah, kondisinya sangat tengah sekali di sini kawan. Jadi potensi untuk mendapatkan ikan yang lebih besar itu sangat besar sekali. Kita mancing di sebelah sini. Oh, sebelum kita menuju ke tempat pemancingan langganan saya, kita explore di sini kawan. Nah, ini kawan, jejak-jejak orang yang mancing di sini. Seperti ini ya kawan. Nah, tadi saya mancing di sebelah sana ya kawan. Tuh, sebelah sana. Nah, ini adalah tempat pemancingan utama bagi para angler ya. Nah, di sini kawan. Di sini ini biasanya banyak sekali baby GT atau GT, bluefin, kerapu, dan bahkan di sini ini sering orang mendapatkan penyu ya kawan. Sebenarnya penyu itu tidak boleh dipancing, tapi biasanya mengenai pancing, sangat mengganggu sekali ke pancing. Penyu ini salah satu jenis hewan laut yang dilindungi ya di sini. Jadi kalau ketemu pemancing membawa ini penyu, kalau ketemu airut atau airut
itu bakalan disanksi kawan. Nah seperti ini. Nah teman kita rupanya sedang strike kawan. Oh enggak strike ya, seperti ini kawan. Nah indah sekali ya. Keren banget. Oh masih dikentul katanya kawan. Oke, sekarang saya mau pasang pancing lagi ya kawan. Yang tadi di sana itu saya tidak fokus karena masih membenahi pancing saya yang sedang ruwet. Sekarang kita akan mancing di sini. Oke, kita sambung lagi ketika nanti kita sudah strike ya kawan. Oke. Spotnya indah sekali ya kawan. Ya, teman saya kayaknya ada yang dapat kawan itu. Kayaknya besar banget itu. Ya. Wah, bagus sekali. Besar ini kayaknya. Luar biasa. Awas, 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 awas. 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 Luar biasa. Kita lihat saja kawan, karena ini sangat dalam sekali kawan, jadi otomatis butuh waktu untuk menarik ulur dengan ikan. Luar biasa. Ini biasanya membutuhkan waktu sampai 15 menit kawan. Mudah-mudahan ini cepat sudah dapat ya kawan. Ya, ini lagi sedang fight-fightnya dengan ikan ya kawan. Ini nampaknya besar sekali. Saya sengaja tidak ikut ke situ karena rawan sekali. Tempatnya dan kecil sekali. Kelelahan ya mas? Ikan apa mas? Di sini biasanya memang bluefin dan GT ya kawan. Nih dilihat dari melengkung reelnya dan corannya sangat besar sekali. Kita lihat saja ikan apa yang dapat. Diajar kawan, santai saja. Nampaknya besar sekali kawan. Coba ke arah kanan, ke arah kanan, ke arah kanan dikit. Karena di situ tempatnya ini nyantol. Oke. Itu agak kesini. Kesini. Besar sekali kawan, kayaknya kawan. Ya. Besar sekali kawan. Tapi lihat ikan, lihat. Tuh. Tuh kawan. Ikannya sudah mulai terlihat ya kawan. Tapi agak tersorot oleh matahari kawan, jadi tidak begitu jelas. Ayo cepat. Diloskan dulu, loskan. Ya, akhirnya tidak dapat kawan. Karena ini putus barusan ya. Senarnya mungkin dari besar. Capek ya kawan. Aduh, rugi sekali ini. Tidak dapat ya? Lama sekali. Bukan tidak naik ini, aduh. Gagal maning kawan. Baik. Larwati ini, larwati. Jangkrik ya. Iya. Jangkrik. Ini berarti putus? Putus kawan. Oke. Ya, di sinilah kawan. Memang di sini ini banyak yang dapat besar, tapi sering juga ada yang gagal. Lihat. Nah, itu. Tempatnya di bawah ya. Iya. Kalian bisa lihat tuh. Nah, rapi sekali ini putusnya. Oke. Baik, kita kejar lagi ya.